Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malam ini alhamdulillah memberi kita kesehatan, memberi kita rezeki, memberi kita ilmu yang bermanfaat, dan serta memberi segalanya yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kami akan memberikan, yaitu tentang mengenai sihir dan cara pengobatan sihir dan cara pengobatan secara Islami, sehingga kita tidak dibutakan. Di media sosial banyak sekali memberi pemahaman tentang sihir atau perdukunan, dan kita menyimpang jauh mendengar berita-berita tersebut karena memang sumbernya bukan dari hukum Islam itu sendiri. Kita sebagai umat muslim seharusnya sudah mengkaji, seharusnya belajar tentang cara pengobatan Islami. Alhamdulillah di dalam Islam sudah lengkap cara pengobatannya, yaitu tentang sihir dan segala macamnya. Sihir bisa diartikan di dalam bahasa Jawa bisa dikategorikan seperti santet, teluh, jengges, guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nanti akan bertahap akan saya berikan caranya, dan pengobatan itu kita semua bisa melakukannya. Karena pedoman kita Al-Quran dan dari hadis Rasulullah serta pendapat para ulama itu sudah ada semuanya, tinggal kita melakukan. Jangan lupa hari ini sebelum tidur, apabila kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita usahakan mempunyai wudu, lalu membaca ayat kursi. Insya Allah sebelum tidur, kalau kita sudah berdoa melalui ayat suci Al-Quran berupa ayat kursi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dijaga oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa mencelakai kita, termasuk kalau kita disihir orang, ditenung orang, dijengges orang. Apabila kita sudah dilindungi oleh Allah, maka tidak akan satupun yang mengenai diri kita, karena kita sudah berlindung dan Allah melindungi diri kita. Tidak ada satupun orang yang bisa menjebol benteng Allah tersebut. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka silahkan
sebelum tidur ambil wudhu dan membaca ayat kursi serta doa-doa lain. Di sini kami akan memberikan tentang apa sih sihir itu dan bagaimana cara melindungi diri kita dari sihir tersebut. Sebelum itu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan saya jelaskan satu persatu, namun karena keterbatasan waktu, mungkin satu bab, dua bab akan saya berikan penjelasan sehingga pemahaman kita ini akan sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di TikTok ini banyak orang-orang yang memberikan pencerahan tentang sihir, tentang klinik, tentang dunia gaib yang sangat menyesatkan, sehingga saya sendiri melihat sangat miris. Paling tidak kita berusaha untuk meluruskan saudaraku seiman sehingga tidak terpeleset atau terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Definisi sihir adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan dan dengan pertolongan darinya. Sihir itu dia meminta tolong kepada setan. Maka apabila dia, si tukang sihir itu, meminta perlindungan dari setan, maka kita jangan ikut-ikutan meminta perlindungan dari setan. Namun kita meminta perlindungan dari yang membuat setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti asal sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya, seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut yang sebenarnya. Seharusnya asyai'a an wajihil, yakni memalingkannya. Syam' meriwayatkan dari Abu Syaibah berkata, orang Arab menamakan sihir dengan sihir karena mengubah kesehatan menjadi penyakit. Jadi sudah terbiasa sihir itu menyakiti orang, yang orangnya itu sehat menjadi sakit. Orang itu awalnya segar bugar, tiba-tiba menjadi sakit dan tidak berdaya. Maka oleh itu sihir ialah mengeluarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ya, sihir ialah suatu yang lembut pengambilannya. Lembut pengambilannya di dalam Muhit disebutkan. Sihir ialah mengeluarkan suatu dalam bentuk penampilannya yang terbaik sehingga sesuatu itu mempesona. Jadi kalau ada orang yang kena pelet, itu sebenarnya wajahnya biasa, karena dibumbui dengan sihir sehingga orang tersebut terpesona. Inilah nanti kita ajarkan bagaimana sih caranya agar orang itu dilindungi oleh Allah dan terhindar dari sihir. Nanti kita jelaskan satu persatu, maka saudaraku sekalian perlu bersabar dan silakan mengikuti siaran langsung saya
Insya Allah nanti kalau ada waktu senggang malam akan saya kembali hadir untuk menyapa saudaraku seiman, saudaraku sekalian dimanapun berada. Arti sihir menurut istilah syariat, yaitu sihir menurut tradisi syariat ialah setiap perkara yang tersembunyi sebabnya dan dibayangkan tidak sebagaimana yang sebenarnya, sehingga tidak ubahnya, seperti pengelabuan dan penipuan. Sihir ialah buhul, ya, mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang disihir atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuhnya secara langsung. Sihir adalah sesuatu yang memang terjadi, di antaranya ada yang sampai menimbulkan kematian. Masya Allah, sihir itu sangat kejam sekali, sampai menimbulkan kematian seseorang. Sihir adalah sesuatu yang memang terjadi dan bisa menimbulkan kematian, menjadi sakit seseorang, bisa menghalangi seorang suami untuk menggauli istrinya, bisa menceraikan seseorang dari istrinya, menimbulkan kebencian atau rasa cinta antara dua orang, dan bisa menimbulkan orang tua kita yang kita sayangi, tiba-tiba kita bisa membencinya secara langsung. Masya Allah, Masya Allah, kita harus benar-benar belajar dari kitabullah dan dawuhnya Rasulullah. Sebab paling tidak kita melakukan belajar dengan belajar, insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sihir ialah kesepakatan antara penyihir dan setan. Jadi ada orang yang bekerja sama dengan setan lalu mengerjakan suatu keburukan. Ya. Sihir ini adalah kesepakatan antara penyihir dan setan, bahwa penyihir akan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan atau beberapa bentuk kemusyrikan sebagai imbalan bantuan dan ketaatan setan terhadapnya yang menyangkut hal-hal yang diinginkan. Jadi orang yang punya ilmu sihir itu sudah bekerja sama dengan setan dan punya suatu perjanjian dan ikatan. Maka perjanjian tersebut, disadari atau tidak disadari, setan akan menginginkan manusia tersebut yang belajar sihir akan menjadi temannya di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Semoga saudaraku sekalian tidak terhindar dari belajar ilmu sihir atau melakukan ilmu tersebut. Sarana tukang sihir dalam pendekatan diri kepada setan. Kalau orang yang beriman meminta tolong adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau setan, kalau penyihir, ibadahnya yaitu dengan cara mendekatkan diri dengan setan. Di antara tukang sihir
ada yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke dalam WC. Ini adalah tukang sihir laknatullah. Dia membenci Islam. Dia menghujat Islam dengan cara menginjak Al-Quran untuk dibuat buang kotoran. Karena memang perjanjiannya seperti itu, sehingga sihirnya semakin dahsyat untuk menyakiti seseorang. Sekali santet, dia langsung kena. Masya Allah. Semua itu, walaupun seperti itu, tidak ada izin Allah, tidak ada kekuasaan Allah, itu juga mustahil akan terjadi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ada cerita bahwa ada seseorang tukang sihir yang bekerja sama dengan syaitan. Ini dia kalau ke WC, kedua kakinya itu dikasih alas kaki berupa Al-Quran. Tujuannya apa? Dia semakin ingkar, dia semakin zalim, dia semakin jauh dari Allah, maka kesaktiannya semakin bertambah. Itu menurut keyakinan, dan sudah memang terbukti dia bisa melakukan hal tersebut. Ada pula yang menulis sebagian Al-Quran di telapak kakinya, atau menulis Al-Fatihah secara sungsang. Sungsang itu terbalik. Di antara mereka ada yang sholat tanpa wudhu atau tetap dalam keadaan junub. Ada pula yang menyembelih untuk syaitan dan tidak menyebut nama Allah. Pada waktu menyembelih kemudian melemparkan sembelihan tersebut ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh syaitan. Jadi tukang sihir itu bermacam-macam. Ada yang menulis ayat Al-Quran namun ditulis di kedua telapak kaki, sehingga semakin dahsyat ilmunya. Ada juga menulis Al-Quran dengan darah haid dan lain sebagainya. Masya Allah, semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada pula yang berbicara kepada binatang-binatang dan bersujud kepadanya, atau menyembah binatang, percayai binatang dan disembah, dipuja-puja untuk mendatangkan sihir tersebut. Ada pula yang naudzubillahi min dzalik menggauli ibu dan anak perempuannya. Ada pula yang menulis mantra-mantra dengan lafal-lafal yang mengandung kekafiran. Dari sini jelas bahwa jin tidak akan membantu tukang sihir dan menjadi pelayan atau khodamnya, kecuali yang di sini jin itu maksudnya syaitan wal jinni, setan yang merasuki bangsa jin. Bukan semua jin, karena jin itu sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat, sama seperti kita manusia. Jadi jika tukang sihir tidak mau melaksanakan kekafiran yang diperintahkan oleh setan, setan pun tidak akan bersedia menjadi khodamnya. Jadi tukang sihir itu kerjaannya setiap hari melakukan dosa. Atau ada perjanjian dengan setan
Maka kita kalau diancam oleh tukang sihir, akan disihir, itu nggak usah takut. Ya, kita harus bertawakal dan meminta perlindungan pada Allah. Namun ya diupayakan, nggak usah menantang tukang sihir, menyombongi tukang sihir. Biarkan mereka seperti itu. Bila perlu doakan mereka agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin hatinya belum tersentuh dengan hidayah, maka hari ini mereka itu seperti itu. Apakah sihir itu ada sih? Sihir itu ada. Dari sampai yaumil kiamah, sampai hari kiamat sihir itu ada. Cuma bentuknya itu berbeda-beda. Menyesuaikan zamannya. Kalau dulu tukang sihir itu bajunya hitam-hitam, lalu pakai dupa, lalu pakai kemenyan, ya kayak seperti itu. Namun sekarang enggak. Tukang sihirnya itu pakai dasi, pakai jas, bersepatu, ya, pakai mobil, sponsor lagi di TikTok. Masya Allah. Yang tanya nanti ya, saya masih menjelaskan tentang bab sihir. Ditulis saja di komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Ditulis saja di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Jadi memang tukang sihir itu punya teman. Dalam bahasa Arabnya adalah khodam. Kalau bahasa Indonesianya teman, bahasa Jawanya perewangan. Perewangan, khodam yang untuk menyakiti orang berupa ilmu sihir itu dari jin, ya, dari syaitan. Ya, jadi syaitan masuk ke dalam jasad jin sehingga jin tersebut membantunya. Ya. Dari sini jelas bagi kita bahwa jin tidak akan membantu tukang sihir dan menjadi pelayan atau khodamnya, ya, kecuali dengan suatu imbalan. Jadi jin membantu tukang sihir, membantu dukun-dukun itu ya minta bayaran, minta imbalan. Jangan dikira gratis loh. Ada kompensasinya, ada perjanjiannya, ya. Semakin tinggi ilmunya, maka setan juga akan membantunya sepenuhnya. Maka semakin jauh dari Allah, semakin besar. Jadi tukang sihir dan setan adalah dua sejoli yang bertemu dalam rangka bermaksud kepada Allah. Dia mencari teman, yaitu tukang sihir atau orang-orang yang bersekutu dengan setan. Nah, di mana-mana itu banyak. Cuma kadang itu bajunya berbeda. Ada bajunya tukang santet itu bajunya ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai sorban, ada yang pakai udeng-udeng, ada yang pakai belangkon. Wis macam-macam bajunya si tukang sihir itu untuk mengelabui para peminta tolong tersebut, para pasiennya, ya. Tukang sihir laris dan maharnya mahal. Nah, jangan dikira saudara ke tukang sihir suruh nyandet orang itu gratis, nggak ada, bayar. Bayar mahal. Nah,
Ya. Jika Anda perhatikan wajah tukang sihir, akan tampak kebenaran dari apa yang saya sebutkan. Wajah tukang sihir itu kelihatan seakan-akan benar, seakan-akan meyakinkan, padahal itu perbuatan laknatullah karena membunuh orang melalui sihirnya tersebut, ya. Jadi saudaraku akan melihat kegelapan kekafiran bertengger di wajahnya, seperti mendung hitam, ya. Jika Anda kenali tukang sihir lebih dekat, maka Anda akan menyaksikan kehidupannya berada dalam kesengsaraan, ya, jiwa dalam hidup bersama istri dan anak-anaknya, atau terhadap dirinya sendiri. Ia tidak bisa tidur tenang, bahkan merasakan kecemasan dalam tidurnya berkali-kali. Di samping setan-setan itu sering menyakiti anak-anak dan istrinya dan menimbulkan pertengkaran di kalangan mereka. Masya Allah. Jadi tukang sihir itu selain bisa menyakiti orang, dia dan keluarganya juga disakiti oleh setan, ya. Agar dia semakin taat kepada setan, maka setiap kali setan meminta sesuatu harus dituruti, sehingga setan itu minta kompensasi. Maka keluarganya si tukang sihir ini di dalam satu rumah, itu akan kena getahnya dari perbuatan tukang sihir tersebut. Jangan dikira keluarga orang tukang sihir itu adem ayem, enak-enak, malah bermasalah besar. Dia bisa menolong orang, namun keluarganya sendiri masalahnya sangat besar. Maha benar Allah yang berfirman di dalam surat Toha 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupannya yang sempit. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kalau ada orang yang berpaling kepada Allah, maka kehidupannya akan sempit. Sempit kesehatannya, sempit rumah tangganya, sempit rezekinya, dan macam-macam. Kalau janji Allah ini kita pelajari, maka orang-orang yang bisa menyakiti orang melalui sihir, santet, sebenarnya kasihan. Semoga saudaraku sekalian yang bisa menyakiti orang melalui santet, bisa melihat ini itu, katanya ini ilmu gaib, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasihan mereka, dia selalu diuji oleh Allah, dan dia selalu diberi masalah oleh Allah. Demikian saudaraku sekalian, hari ini mengenai sekilas tentang sihir. Insya Allah untuk selanjutnya yaitu tentang sihir dalam sorotan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti ada dalil jin dan setan, ya. Ada dalil-dalil dari Al-Quran, ada dalil-dalil dari hadis Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, dan banyak lagi. Semoga saya mengajak untuk saudaraku sekalian, sementara ini mari kita merubah diri kita yang lebih baik. Ya, TikTok itu
sarana komunikasi, sarana medsos yang sangat luar biasa untuk melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita ini bermensos di media apapun, lakukan kebenaran dan jangan melakukan kemaksiatan. Ya, walaupun jenengan semua ini belum punya jodoh, jangan diumbar di mensos. Ya, yang memberi jodoh itu bukan mensos, TikTok. Ya, ada yang berjoget-joget, berlenggak-lenggok ke sana kemari. Itu kasihan mereka seperti itu, ya. Malah akan tidak mendapatkan jodoh, malah akan menimbulkan kemaksiatan dan dosa dari Allah. Kenapa? Orang yang berjoget-joget, melihatkan lekuk tubuhnya, ini di dalam Islam lebih baik dihindari, saudaraku. Yang selama ini jenengan semua, Anda semua, antum semua belum paham, maka mari mulai hari ini kita berusaha untuk merubah diri kita yang lebih baik. Silakan kita merubah diri kita yang baik, sebab Allah tidak akan merubah kita, kaumnya, kalau diri kita atau kaumnya itu merubahnya. Jadi saudaraku sekalian, rubahlah diri kita yang lebih baik, sehingga Allah akan merubah diri kita yang lebih baik. Semoga saudaraku semua, kita semua diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah kesehatan, yang sakit segera diangkat oleh Allah penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.